Saat puasa walau diabetes, saya tetap jalani 3C. Batasi jumlah kalori, pilih jenis yang baik. Saya minum Diabetasol 2 kali. Sebelum tidur dan sahur. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Yola, sebagai ibu dari anak yang mengidap penyakit langka ya, Treacher-Collins Syndrome. Belakangan Anda berkumpul dengan ibu-ibu yang juga senasib ya, yang memiliki anak-anak dengan penyakit yang langka. Kemudian mendirikan komunitas Indonesia Rare Disorder ya. Iya, betul. Ini komunitas apa sebenarnya? Komunitas yang mewadahi para orang tua dan oda langka atau oda langkanya sendiri untuk bisa saling support, saling mendukung karena kami memiliki oda langka atau anak dengan kelainan langka ini. Ini berapa banyak anggotanya nih? Ini saat ini kurang lebih 200-an, 200 member kita. Gitu. Jadi anak-anak dengan penyakit langka ini jenisnya berbeda-beda? Berbeda-beda dan banyak sekali. Misalnya apa aja yang Anda tahu? Iya, jadi selain Treacher-Collins itu ada Cornelia de Down Syndrome. Namanya indah-indah ya? Indah-indah itu biasanya dari nama penemunya, Bang Endi. Terus juga ada The George Syndrome, lalu juga ada Dandy Walker Syndrome, ada Pia Robin Syndrome, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi ya. Di sini betul, juga ada adik kita ini ya, ya, salah satu betul. yang menjadi anggota. Iya. Namanya siapa? Nah, namanya Diva. Diva. Oke, Diva. Jadi banyak ya yang banyak. Kita lihat di sekitar kita memang ada. Nah, kemudian apa aja kegiatannya ya? Jadi memang saat ini IRD sudah hampir berjalan 3 tahun. Jadi kegiatan kami yang kami rutin lakukan itu yang pertama adalah Hari Kelainan Langka atau Rare Disease Day yang baru saja kami rayakan juga itu di setiap akhir bulan Februari. Jadi sebenarnya 29 Februari karena kan itu tahun kabisat ya Bang Endi. Makanya disebutnya langka, tapi karena kita juga mau awareness terus, maka kita jadikan Hari Kelainan Langka Sedunia itu di akhir bulan Februari. Faktor dukungan suami juga menjadi penting, tadi Yola bilang ya. Saya kan punya pengalaman menghadirkan seorang anak dari Korea dia. Ahli ini waktu lahir, bapaknya nggak bisa menerima kenyataan. Bapaknya minta agar anak ini dibuang, tanda kutip dititipkan di panti asuhan atau di mana, karena dia merasa malu punya anak yang tidak sempurna seperti ini. Kemudian ibunya tetap bertahan. Tidak, aku tetap ingin mengasuh karena ini adalah anak buah cinta kita. Terjadi pertengkaran, ayahnya tidak mau terima juga, akhirnya ayahnya yang pergi meninggalkan mereka berdua. Ibunya merasa bahwa Tuhan pasti punya rencana dalam hidup dia, dan di balik kekurangan yang ada pada anak ini pasti ada kelebihan. Dan ibunya kemudian mencari tahu apa kelebihan anak ini, dan dia melihat bahwa anak ini dengan segala kelemahan tangannya yang cuma 4 jarinya ini, diajarkan bermain piano yang semua orang bilang nggak akan pernah bisa, nggak akan pernah mungkin. Faktanya anak ini sekarang keliling dunia dengan permainan piano yang luar biasa. Artinya faktor ayah ya sebagai pendukung. Dan tadi saya senang mendengar suami Anda, ayahnya Odil, menerima, mensupport, dan kita lihat tadi ya statementnya bahkan mengajak bermain. Ya, nah di sini ada Dr. Benata Hardani, Dr. Bena ya. Dr. Bena walaupun dokter tapi kali ini saya minta sebagai orang tua, sebagai ibu yang tadi disebutkan Dr. Widya ya. Melahirkan anak istimewa juga dengan kelainan jantung. Ya. Apa yang terjadi pada Harsha? Harsha lahir pertama dari mulai kehamilan sampai kelahiran itu murni tidak ada masalah sama sekali.
Jadi bisa dibilang aman-aman saja, kita mendambakan anak laki-laki yang lucu. Dan ketika lahir pun masih terlihat oke, nggak ada masalah gitu. Sampai hari kelima, itu dia tiba-tiba biru dan lemah. Lemas semua badannya dan saya bawa ke rumah sakit terdekat. Pada saat itu yang terdiagnosa hanya kelainan jantung. Tapi kelainan jantung yang terdiagnosa pada saat itu yang cukup simpel, bisa dibilang cuma ada lubang di jantungnya. Tapi lama-kelamaan kok kondisinya semakin buruk. Ada kejang, tidak ada urin yang keluar, terus juga pendarahan dari mulut, terus bengkak, dan banyak masalah lain yang muncul setelah diagnosasi kelainan jantung yang simpel tadi. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk nggak boleh nih kayak gini gitu. Saya harus berusaha untuk mencari opini yang lain gitu. Sampai akhirnya saya terbangkan dia yang waktu itu kondisinya sedang kritis. Saya terbangkan ke negara tetangga, ke Singapura. Di situ saya nggak mikir lagi gimana. Saya cuma ini yang saya bisa lakukan untuk menyelamatkan dia. Kemungkinannya tipis. Tapi saya harus lakukan itu demi menyelamatkan dia. Sampai akhirnya kita sampai di Singapura, di situ diperiksa ulang, full screening, ternyata dia punya kelainan jantung yang amat sangat kompleks. Itu namanya interrupted aortic arch type B. Jadi kalau misalnya Bang Andi pikirkan kira-kira begini, kita punya pembuluh darah besar yang mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah itu pada kondisi Harsha putus. Jadi otomatis tubuh tidak mendapatkan suplai oksigen, apalagi tubuh di bagian bawah, sehingga merusak organ-organ pada bagian bawah tubuh seperti ginjal, hati, itu yang rusak pada saat itu. Setelah itu stabilisasi sekitar 2 hari di sana, baru kemudian akhirnya operasi. Termakan waktu sekitar 10-12 jam. Untuk anak sekecil itu? Ya, operasi dilakukan. Dan ketika dioperasi, dilihat si anak ini tidak punya kelenjar thymus. Jadi kita manusia normal, kita semuanya punya kelenjar thymus yang berfungsi sebagai fungsi imunitas tubuh. Sayangnya tidak ada. Dan itu merupakan salah satu ciri anak dengan DiGeorge syndrome, yaitu tidak adanya kelenjar thymus. Maka waktu itu saya disarankan untuk melakukan pemeriksaan namanya FISH test. Itu pemeriksaan kromosom yang mengkhususkan untuk melihat mikrodelesi atau potongan kromosom pada anak yang dengan DiGeorge syndrome. Karena Anda dokter, Anda tahu persis ini ya, resiko-risikonya. Tapi ya, proses untuk menyembuhkan Harsha ini berapa lama akhirnya? Harsha seperti tadi Dokter Widya bilang, ini masih 2,5 tahun, masih panjang perjalanan ke depan. Dan ini operasi yang pertama itu bisa dibilang kita cukup tidak terlalu kebingungan. Masih ada jalan-jalan selanjutnya di mana Harsha ditolak di 12 rumah sakit di dunia untuk operasi yang kedua karena ketidaksanggupan dari tim rumah sakit atau juga ketidaksanggupan dari saya untuk membiayai, hingga akhirnya saya mendapatkan mukjizat dari Tuhan, anugerah yang sangat luar biasa. Ada satu orang dokter bedah jantung dari Amerika yang melakukan operasi jantung terhadap Harsha tanpa dipungut biaya sedikit pun. Sekarang kondisi Harsha bagaimana? Ini baru 2 bulan dari operasi yang kedua. Tapi kondisinya sudah membaik luar biasa dan berat badan sudah naik. Dan mungkin kalau Bang Andi ngelihat Harsha tuh fisiknya Harsha itu sama kayak anak-anak normal pada umumnya. Baik, terima kasih Dr. Vena ya. Ya, sama-sama. Oke, sebagai ibu, apa harapan Anda pada Odil di masa depan? Kalau kelak dewasa nanti, dia tidak kesulitan dengan dirinya dan tidak menyusahkan orang lain. Terima kasih Yola. Ya. Terima kasih juga Odilia. Odilia merem aja sepanjang ini.
Mungkin dia juga melihat omnya yang botak ini aneh ya. Baik, sebelum kita akhiri, ada 18 buku yang sumbangan dari Yola dan Dr. Bena yang mau dibagikan. Judulnya Anakku Guruku, kisah inspirasional para orang tua tabah mengasuh anak-anak penyandang kondisi langka. Jadi ini cerita dari teman-teman yang di IRD yang punya cerita-cerita menarik. Jadi mudah-mudahan ini bisa juga memberi inspirasi bagi kita bagaimana anak-anak bisa menjadi guru kita juga. Setelah ini saya akan mengundang seorang perempuan juga yang terkena penyakit vaginismus. Akibat penyakit ini dia tidak bisa melakukan hubungan intim, hubungan suami istri. Dan bagaimana cerita ketika dia menikah? Bagaimana reaksi suaminya ketika tahu istrinya tidak ingin melakukan hubungan intim sebagai suami istri? Tentu Anda ingin tahu apa yang terjadi dan masih penasaran? Ikuti terus Kick Andy. Suami bagaimana? Nggak curiga atau nggak salah menilai ketika Anda mungkin enggan melakukan hubungan intim? Dipersembahkan oleh